tua itu terhadap anak-anaknya, apalagi anak-anaknya yang nakal, yang sering bermaksiat, yang kadang merendahkan keluarga besarnya, seandainya kelakuan anak-anaknya itu, kelakuan buruk dari anak-anaknya itu berupa kotoran binatang, berupa kotoran, orang tuanya itu sanggup untuk memakan kotoran itu. Itulah orang tua ya. Jadi misalkan kelakuan buruk dari anak-anaknya diserupakan, diibaratkan kotoran, kotoran itu pasti dimakan oleh orang tuanya untuk melindungi anak-anaknya. Itulah orang tua. Jangan sampai kita menyimpang dari orang tua, durhaka kepada orang tua. Seandainya nih kelakuan kita nih, kelakuan yang buruk, yang menghinakan keluarga besar, diserupakan kotoran, dijadikan kotoran, pasti kotoran itu oleh orang tua kita akan dimakannya demi menjaga nama baiknya, demi melindungi anak-anaknya. Itulah orang tua ya. Orang tua itu rela nggak makan asalkan anaknya makan. Itulah orang tua ya. Orang tua rela menderita asalkan anaknya bahagia. Itulah orang tua. Makanya kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Orang tuanya SD mas, orang tuanya lulusan SD, kita lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3. Secara pendidikan lebih tinggi kita, lebih pintar kita, namun jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita ya. Karena ridho Allah itu berada pada ridho kedua orang tua kita. Surga anak itu berada pada telapak kaki orang tua kita, terutama pada ibu kita ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. بحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa warzuqna waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali ya hasanan fi alayhi wa qaiman bil zawali mabda'an bi tawalla alhamdulillah wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nurika wa rizqina hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqtulan bil layli wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي فيهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 2-3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Kanjeng Nabi Yusuf, Rabbis sijnu, ya Rabb, as-sijnu penjara, ahabbu lebih dicintai, ilayya olehku, mimma yad'unani ilaih daripada yad'unani
mengiyakan aku atas seruan mereka ilaihi kepada perbuatan hina. Wa illa tasrif anni, dan jikalau tasrif anni, dan jikalau tidak tasrif menghindarkan anni atasku, kaidahunna, tipu daya perempuan-perempuan itu, asbuh niscaya cenderung aku ilaihinna kepada mereka perempuan, wa aku minal jahilin, dan aku menjadi minal jahilin dari kelompok orang-orang yang bodoh. Jadi setelah Kanjeng Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar oleh Siti Zulaikha untuk mengadakan show di hadapan perempuan-perempuan, istri-istri para pejabat-pejabat yang jumlahnya 40 orang itu, apa yang terjadi? Tatkala mereka melihat wajah Kanjeng Nabi Yusuf begitu tampannya, mereka berkata akbarnahu, sungguh luar biasa tampan orang itu, sungguh luar biasa tampan Kanjeng Nabi Yusuf. Sampai-sampai saking terpesonanya istri-istri para pejabat itu, waqatta'na aydiyahunna, sampai mengiris, melukai, memotong tangan mereka sendiri. Jari-jari mereka terpotong, tidak sadar mereka. Melihat ketampanan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengiris-ngiris jari-jarinya, jari jemarinya, mereka tidak sadar, terpesona, sampai mereka berkata, ma hadza basara, kalau ini bukan manusia ini, in hadza illa malakun karim, melainkan manusia ini adalah malaikat yang mulia. Saking gantengnya, saking tampannya Kanjeng Nabi Yusuf. Kemudian karena isu sudah merebak seantero jagat kota Mesir, kemudian Siti Zulaikha berkata kepada para perempuan-perempuan, istri-istri para pejabat sekitar 40 orang itu, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi, telokan wis, itulah laki-laki yang menyebabkan aku tergila-gila kepadanya, sehingga kalian mencelaku, karena aku di dalam hatiku terdapat cinta kepadanya. Dan disinilah Siti Zulaikha berkata jujur kepada para pejabat, istrinya para pejabat ini, walaqad rawatuhu an nafsihi, dan sungguh aku menggodanya, aku menginginkannya an nafsihi, untuk tunduk terhadap kemauanku. Namun apa yang ia lakukan? Fasta'sama, maka dia menolaknya. Inilah kejujuran Siti Zulaikha, pengakuan Siti Zulaikha yang membebaskan kehinaan dari Kanjeng Nabi Yusuf, tuduhan kehinaan
yang ditimpakan kepada Kanjeng Nabi Yusuf setelah Siti Zulaikha berkata jujur bahwasanya fastaqsama, maka Kanjeng Nabi Yusuf ini menolak. Maksum Kanjeng Nabi Yusuf ini, taqsom ini maksum, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, karena Kanjeng Nabi Yusuf ini termasuk hamba pilihan ya. Bahkan Siti Zulaikha mengancam, wala illam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wa la yakuna minas sabirin. Dan jikalau tidak melakukan engkau terhadap apa yang aku perintahkan, yaitu menyuruh untuk melakukan perzinahan, kalau enggak mau la yusjananna, maka akan aku penjarakan. Kalau kamu enggak gelem, enggak menuruti apa yang aku mau, maka aku akan penjarakan engkau. Wala yakuna minas sagirin, dan engkau akan menjadi manusia yang hina, yang kecil, yang sedikit, yang terhinakan. Namun apa kata Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam? Qala, dawuh Kanjeng Nabi Yusuf, berdoa Kanjeng Nabi Yusuf, Rabbis sijnu, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai pengaturku, as-sijnu, penjara, ahabbu, lebih dicintai, ilayah, olehku, mimma yad'unani ilaih, daripada aku melakukan seruan mereka kepadaku, ilahi, untuk melakukannya perzinahan itu. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini berdoa, doanya ini kontroversi, makanya hati-hati dalam berdoa ya. Jangan doa yang kontroversi. Penjara lebih aku cintai, kata Kanjeng Nabi Yusuf, daripada aku memenuhi dari seruan mereka untuk melakukan perzinahan. Wa illa tasrif anni, dan jikalau tidak menghindarkan siapa Allah anni kepadaku, kaidiyahunna, dari tipu daya perempuan-perempuan itu, asbuh, niscaya aku cenderung ilaihinna, kepada mereka untuk melakukan perzinahan. Wa aku minal jahilin, dan aku menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh, katakan Kanjeng Nabi Yusuf. Inilah pengakuan dari Kanjeng Nabi Yusuf, kalau seandainya aku tidak dihindarkan oleh Allah, Allah tidak menurunkan burhannya, pasti aku juga akan melakukannya. Inilah Kanjeng Nabi Yusuf mengatakan kebenarannya, bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, pasti akan terjerumus kepada kemaksiatan. Makanya kita harus hati-hati. Kita bukan nabi, kita bukan wali, makanya jangan sok-sok kuat imannya. Makanya kita harus menghindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke lembah kemaksiatan. Kita harus menghindar, jangan jedek, jangan dekat-dekat dengan perzinahan ya. La taqrabus zina, jangan mendekati perzinahan. Langkah-langkah menuju perzinahan dihindari ya. Gendaan, pacaran, itu adalah perangkapnya setan, makanya harus dihindari. Kanjeng Nabi Yusuf saja mengakui bahwa dirinya seandainya tidak dihindarkan oleh Allah, tidak dijauhkan oleh Allah, pasti juga akan melakukan perzinahan. Fastajaba lahu rabbuhu
maka mengistijabah, mengabulkan seruannya Kanjeng Nabi Yusuf, doanya Kanjeng Nabi Yusuf yang memilih penjara daripada melakukan perzinahan. Fastajaba lahu rabbuhu, maka mengistijabah atas doanya Kanjeng Nabi Yusuf. Siapa Rabbuhu? Tuhannya Kanjeng Nabi Yusuf, Robnya Kanjeng Nabi Yusuf, pengatur Kanjeng Nabi Yusuf. Fasarafa, maka dihindarkan anhu atasnya Kanjeng Nabi Yusuf kaidahun, tipu daya perempuan. Makanya perempuan ini luar biasa tipu dayanya. Kaidakunna azim, tipu daya yang besar. Makanya hati-hati, laki-laki kelemahannya adalah perempuan. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Allah huwas samiul alim, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Makanya jangan sampai kita punya kerentek yang elek, doa yang elek, yang jelek, apapun kondisi kita, karena lesanmu adalah harimaumu, mulutmu adalah harimaumu. Lisani sab'un in arsaltuhu akalani. Lisani sab'un in arsaltuhu akalani. Lesanku adalah binatang buas. In arsaltuhu, jikalau aku melepasnya, akalani, maka dia akan menerkamku, maka dia akan memakanku, akan mencabik-cabik diriku. Makanya hati-hati, jaga lesan, jaga mulut, karena mulutmu adalah harimaumu. Kalau dilepas akan menerkam kita sendiri. Lisani sab'un, lesanku, mulutku adalah binatang buas. In arsaltuhu, jikalau aku melepasnya, akalani, maka dia akan menerkamku, maka dia akan memakanku. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga lesannya, terutama orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan sedikit-sedikit sumpah serapah yang keluar dari lesannya. Seburuk apapun kelakuan-perlakuan anak-anak kita, tetaplah kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena anaknya nakal, tambeng, terus didoakan semoga mati ditabrak mobil. Wah, kejadian temenan. Makanya hati-hati, jaga betul-betul lesan kita dari hal-hal yang buruk. Jangan mendoakan yang buruk terhadap anak-anak kita. Doakanlah yang baik. Walaupun anak-anak kita termasuk anak-anak yang tambeng, yang nakal, yang tidak nurut, doakan yang terbaik. Bukti cinta kita kepada anak-anak kita. Makanya perempuan ini luar biasa. Kanjeng Nabi Adam bisa terjerembab, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, itu karena bujuk rayu dari perempuan. Diulangi lagi pada zamannya Kanjeng Nabi Yusuf, bujuk rayu perempuan itu luar biasa. Inna kaidakunna azimun, sesungguhnya bujuk rayu perempuan itu azim, besar, kuat. Makanya hati-hati, luar biasa
bujuk rayu perempuan itu. Suami bisa jadi baik juga gara-gara perempuan, dan sebaliknya. Suami bisa mempunyai perangai yang buruk juga tergantung istrinya, perempuannya. Banyak pejabat-pejabat yang awalnya baik, karena faktor iri terhadap kekayaan orang lain, teman sekantornya, kemudian istrinya mengatakan, mas, kerja udah puluhan tahun kok cuma punya sepeda motor butut. Lihat tuh tetangga kita, lihat tuh teman sekantormu itu loh, sudah mempunyai mobil yang mewah, rumahnya tingkat, ya. Kamu kok pancet aja nggak punya rumah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh suaminya? Korupsi. Hati-hati. Hidup udah di surga bisa turun gara-gara perempuan. Ya. Laki-laki baik-baik bisa melakukan tindak korupsi juga gara-gara perempuan. Ya. Laki-laki sang suami bisa bertindak kriminal sampai membunuh, menembak, itu juga gara-gara perempuan. Ya, hati-hati. Memang perempuan itu memang pembawa kayu bakar. Itu yang terjadi pada pamannya kanjeng Nabi Abu Lahab, yang manas-manasi adalah istrinya. Ya, makanya hati-hati. Cari istri yang solehah, cari istri yang solehah, yang nasabnya dari orang-orang yang solehah. Cari yang cantik, cari yang sugih, yang kaya, yang hatinya lapang, yang hatinya kaya. Cari agamanya yang benar, akidahnya yang bagus. Jangan cari perempuan yang sembarangan untuk dijadikan keluarga, untuk dijadikan istri. Kasihan anak-anak kita, kasihan, karena kewajiban dari seorang ayah terhadap anak-anaknya salah satunya adalah menjadikan istrinya istri yang soleh, mencarikan ibu bagi anak-anaknya, yaitu ibu yang soleh, memberikan nama yang baik, memberikan ibu yang solehah, dan pendidikan yang baik. Itulah kewajiban bagi laki-laki, bagi para ayah, bagi para bapak. Kewajiban bagi anak-anaknya ada 3 hal. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, memberikan ibu yang baik. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik. Ya. Penting ibu ini. Istri itu penting. Tanpa istri hampa hidup ini, ya. Makanya cari perempuan yang baik. Inilah kisah dari kanjeng Nabi Yusuf. Makanya kalau berdoa, berdoalah yang baik-baik. Ada suatu kejadian, seorang ibu memasak di dapur karena suaminya, karena ayahnya itu ada tamu agung. Anaknya baru datang, masih kecil anaknya, baru datang, nanyakan kepada ibunya, Umi, aku pingin ikan ini, aku lapar. Oh, nanti aja Le, ayahmu lagi ada tamu nih dari kerajaan. Nanti setelah tamunya pulang, setelah makan, nanti kalau masih ada, kamu makan. Selang beberapa lama, tamunya datang. Namun apa yang terjadi? Ikan yang dimasak oleh ibunya, di atasnya dikasih pasir, disirami pasir.
Marah ibunya karena ada tamu agung, disuguhi dengan makanan yang luar biasa, yang istimewa, dimasakkan yang lezat-lezat, namun setelah mau dihidangkan ternyata ikannya itu ada pasirnya di atasnya. Ngamuk ibunya. Apa yang keluar dari lesan ibunya ini? Lele, semoga kamu besok jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi didoakan baiknya. Jangan disumpah serapah anaknya itu walaupun tambeng. Itu ujiannya. Ujian bagi orang tuanya. Apakah bisa bersabar atau tidak? Didoakan yang baik anaknya, walaupun nakalnya seperti apa, tetap didoakan baik ya. Siapa anak itu? Abdurrahman Sudais ya, imam besar Masjidil Haram. Imam Sudais yang disumpah oleh ibunya, tapi dengan sumpah yang baik. Semoga engkau kelak jadi imam Masjidil Haram, jangan disumpah serapah ya. Semoga hidupmu nyungsep nyungsep temen-temenan ya. Makanya hati-hati dalam mendidik istri, juga hati-hati ya. Jangan sampai ada celah sehingga mereka memberontak, akhirnya sumpah serapah terhadap anak-anaknya, akhirnya mendoakan jelek terhadap anak-anaknya. Kiamat mas. Anak-anak kita disumpah serapah oleh orang tuanya. Kalau kejadian yang susah ya kita sebagai orang tua ya. Makanya kalau berdoa itu doa yang baik kepada anak-anaknya, walaupun anak-anaknya melakukan kesalahan, doakan yang baik ya. Karena lesanmu, mulutmu adalah harimaumu ya. Lisani sabu'un, lesanku adalah binatang buas. In arsaltuhu akalani, jikalau aku melepasnya maka dia akan menerkamku, akan memakanku, akan mencabik-cabik diriku. Makanya hati-hati, akan kembali kepada kita sendiri. Makanya dijaga lesannya itu. Makanya diiringi lesannya itu tatkala bicara dengan berzikir kepada Allah. Jangan sampai menyakiti hati orang lain ya. Jangan sampai dipergunakan untuk mencaci maki orang lain ya. Jangan sampai terjadi. Lesan ini cerminan dari dalam hati kita ya. Kalau sumpah serapah yang keluar, kalau sampah yang keluar dari lesan kita, berarti isi di dalam hati kita adalah sampah. Kalau yang keluar dari lesan kita adalah binatang, bahasa binatang, di dalam hati kita adalah binatang-binatang. Makanya hati-hati, iringi semua perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita, dengan selalu kita berzikir mengingat Allah. Iringi semua, pasti keberkahan akan datang dalam kehidupan kita. Pasti Allah akan menyelamatkan hidup kita ya. Asalkan kita bisa menjaga lesan kita. Makanya ciri-cirinya orang mukmin itu menjaga lesannya ya. Menjaga perkataannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan ya. Pasti kalau sudah iman kepada Allah dan hari akhir, pasti perkataannya yang baik, lemah lembut, tidak menyakiti orang, tidak menyinggung-nyinggung orang. Kalau mereka tidak bisa menjaga lesannya, mereka akan memilih untuk diam. Falyaqul khairan au liyasmut ya. Kalau lesannya tidak bisa
mengatakan yang baik-baik daripada membawa mudarat, mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memilih untuk diam. Ya. Jangan sangka orang yang diam itu karena salah, tidak. Mengakui kesalahannya, tidak. Daripada membawa kemudaratan, mereka orang yang beriman memilih untuk diam. Ya. Walaupun difitnah seperti apapun, mereka diam. Ketimbang dilayani malah tambah mudarat, ya. Tambah membawa malapetaka dalam kehidupannya dan kehidupan mereka. Mereka orang yang beriman memilih untuk diam. Diamnya itu berdoa, doanya itu pasti kebaikan. Gak ada orang yang beriman terus mendoakan jelek kepada saudaranya. Tidak mungkin. Makanya Kanjeng Nabi Yusuf ini karena sudah terlanjur memilih penjara lebih aku cintai daripada aku berzina, dikabulkan oleh Allah. Fastajaba lahu rabbuhu. Kemudian Allah menghindarkan perzinahan itu, dimaksum, dijaga oleh Allah Kanjeng Nabi Yusuf. Namun hati-hati, inilah pelajaran buat kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, usahakan, maksimalkan kebaikan yang tetap kita lakukan. Istiqomahlah dalam kebaikan. Kalau kita dalam kehidupan ini mau diangkat derajatnya oleh Allah, pasti kita akan diuji oleh Allah. Ya. Makanya diuji, harus lulus kita. Ya. Ujiannya tidak jauh-jauh dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Makanya kalau kalian suatu saat diuji oleh Allah, jangan minta diturunkan ujiannya, kadar ujiannya diturunkan. Ya Allah, ujianku kok berat sih, turunkan dong, kurangi dong. Jangan, karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Apa yang harus kita minta? Minta kekuatan kepada Allah agar bisa melampaui ujian itu, agar bisa lulus dari ujian itu. Ya, jangan sampai dikurangi. Kapan lagi mau naik kelas? Ya. Mau naik kelas ke SMP kok minta dikurangi, minta ujian SD-nya. Lucu. Minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hamba, berilah hamba kesabaran, mampukan hamba. Kalau udah dimampukan oleh Allah, lulus ujiannya dengan nilai cum laude-nya. Makanya hati-hati, kita sebagai anak juga hati-hati, ya. Jangan sampai kita ngelarani hati orang tua kita, ya. Dan orang tua juga harus hati-hati, banyak-banyaklah mengaji, ya. Buat sangu mati, ya. Jangan dikit-dikit sumpah serapah bagi anak-anaknya. Jangan dikit-dikit ngancam bagi anak-anaknya. Kon lek gak manut kon, hidupmu neraka kon. Kon lek gak manut ambil wong tuamu kon, hidupmu bagai neraka kon. Kon kalau nggak manut orang tuamu kon mati, nggak selamat kon. Wah, itu orang tua nggak bener itu, ya. Orang tua nggak bener itu. Orang tua itu terhadap anak-anaknya, apalagi anak-anaknya yang nakal, yang sering bermaksiat, yang kadang merendahkan keluarga besarnya. Seandainya kelakuan anak-anaknya itu, kelakuan buruk dari anak-anaknya itu berupa kotoran binatang, berupa kotoran, orang tuanya itu sanggup untuk memakan kotoran itu. Itulah orang tua, ya. Jadi misalkan kelakuan buruk dari anak-anaknya diserupakan, diibaratkan kotoran, kotoran itu pasti dimakan oleh orang tuanya untuk melindungi anak-anaknya. Itulah orang tua.
Jangan sampai kita menyimpang dari orang tua, durhaka kepada orang tua. Seandainya nih kelakuan kita nih, kelakuan yang buruk, yang menghinakan keluarga besar, diserupakan kotoran, dijadikan kotoran, pasti kotoran itu oleh orang tua kita akan dimakannya demi menjaga nama baiknya, demi melindungi anak-anaknya. Itulah orang tua ya. Orang tua itu rela nggak makan asalkan anaknya makan. Itulah orang tua ya. Orang tua rela menderita asalkan anaknya bahagia. Itulah orang tua. Makanya kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Orang tuanya SD mas, orang tuanya lulusan SD, kita lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3. Secara pendidikan lebih tinggi kita, lebih pintar kita. Namun jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita ya. Karena ridho Allah itu berada pada ridho kedua orang tua kita. Surga anak itu berada pada telapak kaki orang tua kita, terutama pada ibu kita ya. Kesuksesan kita itu berada pada keridhaan orang tua. Jangan sampai kita menyimpang durhaka dari orang tua kita ya. Nggak boleh kita durhaka ya. Durhaka kepada orang tua celaka di dunia, celaka apalagi di akhirat ya. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua, karena kesuksesan kita, surga kita berada di bawah telapak kaki orang tua kita, terutama ibu kita ya. Makanya kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.